Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini tribunambon.com. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Badan Koordinasi HMI Maluku Utara ancam melakukan aksi besar-besaran jika Risman Solisa tak dibebaskan. Badan Koordinasi BATKO HMI Maluku dan Maluku Utara mengecam tindakan penangkapan dan penetapan aktivis HMI Cabang Ambon, Risman Solisa, sebagai tersangka. BATKO HMI Maluku dan Maluku Utara menilai penangkapan Risma adalah upaya pengekangan kebebasan berpendapat. Ketua BATKO HMI Maluku Utara, Firdaus Arey, mengatakan penjemputan secara paksa yang dilakukan terhadap Risman juga dinilai tak sesuai hukum yang berlaku. Tindakan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Leo Simatupang yang menangkap Risman juga disebut menyimpang dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Apabila Risman Solisa tak dibebaskan, Arey mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar untuk melakukan aksi. Risman sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengunggah seruan untuk mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon di laman media sosialnya. Risman ditangkap di kawasan Bundaran Patuleimena, Desa Poka, Kecamatan Baguala, Ambon, Maluku sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Timur. Tempat tersebut tidak jauh dari Bundaran Lemena yang biasanya dijadikan tempat melakukan orasi. Proses penangkapannya pun menjadi tontonan warga sekitar maupun pengguna jalan di kawasan tersebut. Dalam video yang diterima tribunambon.com, nampak terlihat 3 orang anggota busan menghampiri Risman Solisa. Kemudian Risman langsung dimasukkan ke mobil. Bahkan sendal Risman pun tidak sempat dipakainya sehingga tertinggal di TKP penangkapan. Saat ini Risman sudah diamankan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Tribuners, bukan cuma sepi, Pasar Apung Mardika Ambon juga dipenuhi sampah. Sejumlah sampah masih berserakan di bibir pantai Mardika yang di atasnya berdiri Pasar Apung sebagai tempat berjualan pedagang. Sampah yang menghiasi sepanjang bibir pantai itu membuat kondisi Pasar Apung terlihat tidak steril dan kurang nyaman dilewati. Menurut sebagian pedagang yang menempati pasar tersebut, sampah kebanyakan berasal akibat sapuan air laut. Para pedagang menyesalkan karena tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Sampah-sampah tersebut menurut mereka sangat mengganggu dan bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi pedagang maupun pembeli. Pedagang mengaku semenjak pindah ke sana, dia mendapatkan banyak masalah mulai dari lapak yang kecil, kawasan kotor hingga tidak adanya aliran listrik. Berbagai macam kendala tersebut membuat para pedagang hingga saat ini belum bisa mulai menjajakan barang dagangannya. Pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka dan hanya mementingkan urusan yang lain. Pasalnya jarang sekali pihak pemerintah datang melihat keadaan pedagang di sana semenjak mereka pindah bulan Juni lalu. Sebelumnya para pedagang ini berjualan di Gedung Putih Mardika, namun karena alasan revitalisasi mereka akhirnya direlokasi ke Pasar Apung. Di tempat barunya mereka diwajibkan membayar sejumlah uang, yakni dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah untuk biaya sewa lapak yang dinilai tidak layak karena kotor dan kecil. Tribuners, sebulan lebih setelah direlokasi dari Gedung Putih ke Pasar Apung Mardika Ambon, sejumlah pedagang sepi pembeli. Salah satu pedagang, Rina, yang menjajakan jilbab mengakui selama sebulan membuka lapak tidak satupun dagangannya yang laku.
Jangankan untuk laku, dia mengatakan bahkan lapaknya tidak pernah dilewati oleh warga selain sesama pedagang di sana. Lanjutnya dia menyebut kondisi yang dialami saat ini sangat berbeda jauh dengan saat berada di Gedung Putih. Pasalnya sebagian besar masyarakat Kota Ambon sudah mengetahui lokasi Gedung Putih dibandingkan Pasar Apung yang mereka tempati sekarang. Keluhan yang pedagang utarakan bukan tanpa alasan. Lapak yang mereka sewakan dengan harga 3 juta rupiah tersebut hanya berukuran 1,5 meter persegi. Belum ramainya pedagang yang berjualan di situ juga menjadi faktor pembeli enggan untuk datang berbelanja di sana. Pantauan tribunambon.com Jumat siang, sepanjang blok tersebut hanya ada 2 lapak yang buka. Sedangkan secara keseluruhan baru sekitar 15 pedagang yang memilih berjualan di Pasar Apung Mardika itu. Diketahui Pasar Apung merupakan tempat yang disediakan pemerintah sebagai kawasan relokasi bagi para pedagang yang menempati Gedung Putih Mardika sebelumnya. Dia berharap kawasan itu bisa segera ramai agar para pedagang bisa tetap bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi saat ini. Untuk mendapatkan lapak di Pasar Apung, pedagang diwajibkan membayar uang sewa sebanyak 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah agar bisa berjualan. Jangan sampai dong kirim itu. Tribuners masih soal Pasar Apung Mardika. Belum ada listrik di lapak relokasi Pasar Apung, Wakil Rakyat sebut Pemkot Ambon tidak serius. Sebulan sudah direlokasikan ke Pasar Apung Mardika, namun pedagang belum juga membuka lapaknya dikarenakan tidak ada aliran listrik yang masuk. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar menilai hal ini menjadi bukti pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tidak serius dalam menangani masalah relokasi. Hal ini ia sampaikan saat ditemui tribunambon.com di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kota Ambon Jumat 30 Juli 2021. Lanjutnya, pasar itu merupakan tempat sumber pencaharian bagi para pedagang. Di situ tempat mereka mengadu nasib, sehingga jika tahapan relokasi ini tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, berarti mereka dinilai ikut membatasi ekonomi masyarakat. Ia meminta agar Dinas Disperindak segera melakukan koordinasi bersama pihak perusahaan listrik negara agar lapak-lapak di Pasar Apung bisa segera dialiri listrik. Ini bahwa memang ini merupakan agenda krusial, urgen juga antara pemerintah Kota Ambon dan DPRD. Ini bukti keseriusan DPRD Kota Ambon, yaitu di mana sampai hari ini saja sudah mungkin 17 atau 18 kali rapat dengar pendapat, rapat kerja, bahkan on the spot yang dilakukan oleh komisi untuk memastikan bahwa proses revitalisasi ini berjalan dengan baik. Dan terkait dengan proses relokasi, kalau hari ini sampai hari ini memang ada banyak tantangan, ada banyak halangan. Ini bahwa memang bukti ketidakseriusan dari pemerintah Kota Ambon. Yang pertama itu kan ada beberapa catatan penting dalam proses relokasi gitu. Awalnya ini kan pedagang tidak bersedia, tapi lewat mediasi yang baik ini kita mediasi yang baik. Kita jelaskan secara baik-baik, minta pengertian dari pedagang dan pedagang sudah bersedia. Namun ternyata dalam keberlangsungannya ini pemerintah Kota Ambon yang tidak terkesan tidak serius untuk mengurus ini, terkhusus Dinas Perindak ya. Ini kita maklumi karena memang yang pertama ini kan di Dinas Perindak ini baru terjadi pergantian kepala dinas. Tapi kepala dinasnya boleh diganti, tapi ini kan dinasnya ini tetap bekerja terus toh. Dan kita terus mendorong itu supaya jadi catatan krusial. Kemarin disampaikan dalam rapat resmi itu bahwa memang Kadis yang sekarang ini harus menindaklanjuti apa yang sudah jalan dan apa yang menjadi kesepakatan antara DPRD, pedagang, dan juga pemerintah kota. Banyak masalah dalam proses relokasi, Hari Farfar usul buat posko pengaduan di pasar. Kurang lebih 8 bulan berjalan, proses relokasi Pasar Mardika Ambon hingga saat ini terus alami sejumlah permasalahan. Mulai dari biaya bayar sewa lapak, soal lingkungan pasar yang tidak steril, hingga lapak-lapak yang belum dialiri listrik, dan berbagai permasalahan lainnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, mengusulkan untuk dibuat posko pengaduan di pasar yang ditangani langsung oleh Disperindak Kota Ambon. Menurutnya, posko pengaduan itu perlu dibuat, mengingat selama tahapan revitalisasi banyak sekali masalah yang dialami para pedagang. Dengan demikian, selanjutnya jika ada masalah lagi, para pedagang bisa langsung ke posko pengaduan, supaya pemerintah juga bisa mengetahui kesulitan apa yang tengah dihadapi para pedagang. Ia melanjutkan usulan ini akan ia sampaikan dalam rapat yang nantinya dihadiri oleh Dinas Indak untuk bisa segera ditindaklanjuti. Proses revitalisasi ini nanti ini jadi usulan pribadi saya supaya memang dibuka satu posko di bawah posko pengaduan, supaya semua hal yang mengenai proses revitalisasi dalamnya keamanan, kebersihan dan sebagainya ini informasi-informasi yang pengen diterima oleh Bapak Ibu para pedagang ini itu harus ada pos di situ. Di dalamnya ini nanti ada Dinas Perindak, Satpol PP, juga pihak kepolisian karena dalam proses revitalisasi ini harus ada koordinasi yang baik. Ini yang nanti jadi usulan pribadi saya supaya memang harus ditindaklanjuti, dan ini nanti juga akan saya bawa dalam rapat internal fraksi supaya jadi rekomendasi di kata akhir fraksi nanti. Tribunnews viral merdunya suara para gadis Ambon nyanyi lagu Jangganggu, panen pujian netizen. Sebuah video para pemudi yang sedang bernyanyi bersama viral di media sosial. Berlatar belakang perairan, sejumlah gadis dengan kompaknya menyanyikan lagu berjudul Jangganggu karya grup musik Shine of Black yang berasal dari Papua. Netizen pun ramai-ramai memberi pujian terhadap video tersebut. Diketahui video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok Still Bego, Rabu 28 Juli 2021. Hingga artikel ini tulis, video tersebut sudah ditonton hingga 11 juta pengguna TikTok. Tribunnews.com menghubungi pengunggah video yang bernama Nita Lumbantoruan. Nita mengungkapkan video tersebut diambil di tepi Teluk Ambon di bawah jembatan Merah Putih Kota Ambon, tepatnya di Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Mahasiswa Universitas Patimura itu mengungkapkan para remaja putri di dalam video tersebut merupakan warga desa setempat. Saat itu, Nita dan teman-teman sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka. Nita menyebut video itu diambil saat Kota Ambon belum menerapkan kebijakan PPKM. Menurutnya suara Nita dan teman-teman ternyata tak lepas dari keseharian mereka yang sering menyanyi di gereja. Nita dan teman-teman mengaku tak menyangka video itu bakal viral. Punya jangan ganggu, kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Sasu stay dengan dia dari lama, dan kau datang toki dengan kau pun drama. Sio tabe sayang kau tak buat. Usai daripada masalah, lebih baik jangan ganggu, itu saya punya. Yang jadi pengganggu kau tuh cuma benalu yang disate butuh kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau pun tak kalekan, karena tondo bangun cinta taragam. Mau kasih pisah tong dua, oh tak bisa. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Sasu stay dengan dia dari lama, dan kau datang toki dengan kau pun drama. Sio tabe. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Finish di posisi terakhir, Alvin Tehupiori gagal ke semifinal 100 meter putri Olimpiade Sprinter Indonesia 2021. Dengan hasil ini dipastikan Alvin gagal melaju ke babak semifinal nomor 100 meter putri setelah finish terakhir pada heat 2 babak pertama. Alvin mencatatkan waktu 11,92 detik pada heat kedua.
Sprinter asal Jamaika Elaine Thompson Hera finish di posisi pertama hit 2 dan lolos ke semifinal mencatatkan waktu 10,82 detik. Pada babak prakualifikasi, Alvin finish dengan catatan waktu 11,89 detik. And there in lane 7, Thompson Hurrah pulling away, and Camden Judy right behind. Good effort by her. Guns up, guns off, as are our runners. And there in lane 7, Thompson Hurrah pulling away, and right behind. Good effort by her. Tribuners, kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah. Kurangi volume sampah di TPA, DLH Maluku Tengah dorong masyarakat maksimalkan bank sampah. Sebagai upaya mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir TPA, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah. Sejumlah program digalakkan DLH dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah, salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan bank sampah dan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle yang dinilai cukup efektif sebagai solusi mengatasi krisis sampah. Demikian disampaikan Kepala DLH Maluku Tengah, Teddy Salampesi, melalui Kepala Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LB3 dan peningkatan kapasitas lingkungan DLH Maluku Tengah Grisye Halatu kepada tribunambon.com di ruang kerjanya Jumat 30 Juli 2021. Halatu menyampaikan hingga 2021 tercatat sudah 2 ton sampah dihasilkan dari masyarakat dan lembaga, khususnya sampah kering seperti kertas, kaleng, plastik, dan juga kardus. Lebih lanjut, Halatu mengungkapkan bank sampah dan TPS 3R dioptimalkan untuk mereduksi sampah di tingkat hulu. Menurutnya, melalui program ini terbukti efektif mampu mengurangi beban atau volume sampah yang terkirim di TPA, sehingga masyarakat juga tergugah kesadarannya dalam mengelola sampah. Jika kesadaran akan kebersihan dan pengelolaan sampah sudah baik, tentu nantinya volume sampah akan bisa berkurang. Untuk bank sampah induk di Kota Masohi, letaknya di kantor DLH Maluku Tengah, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi. Halatu menambahkan, gerakan pilah sampah dari rumah bisa mulai digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat memilah sampah rumah tangga. Di antaranya sampah organik dan yang bisa didaur ulang, di mana sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat akan dikumpulkan ke bank-bank sampah. Dikelola pun dari hasil bakunya dulu itu bisa mendapatkan hasil. Jadi memang ketua ada beberapa sekolah yang ketua ambil. Karena dong punya bank sekolah sudah ada SD 2, SD 9, yang jalan ada laporan ke ketua dong punya sampahnya sudah ada, ya ketua turun angkat tidak orang untuk kas masuk di bank sampah ini. Tapi saya tertutup untuk umum juga. Umum juga di sini kemarin ada yang timbang, misalnya ada yang dong pilah lalu dong datang timbang, dibayarkan sesuai dengan dia punya harga. Cuman kalau di bank sampah induk ketua punya kriterianya, kalau hasil pilihannya atau hasil jualnya itu yang datang tampung dia belum sampai 100.000, berarti kita bisa ambil uang. Jadi 100.000 ke atas. Itu bisa dibayarkan langsung. 1.000 ya, 1.000. Ini kan kalau don datang bawa kan biasanya kan satu itu belum patah-patah. 1.000 1 kilo. Ini yang 1.000 1 kilo. Iya. Sama dengan gen oli di belakang sini kak kemarin. Untuk Tribuners yang ada di Maluku Tengah, ini daftar harga sampah di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah. Keberadaan bank sampah dinilai efektif mengurangi volume sampah di tempat pembuangan sampah akhir. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah gencar mensosialisasikan serta mendorong warga Kota Masohi untuk ikut berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan bank sampah. Kepada tribunambon.com, Kepala Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LB3 dan peningkatan kapasitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah, Grisye Halatu mengaku yakin bank sampah yang didirikan DLH juga dapat sedikit membantu warga menambah penghasilan. Apalagi harga beli sampah yang ditawarkan cukup relevan bagi sesuatu yang dinilai warga tidak bermanfaat itu. Berikut harga sampah menurut jenisnya.
besi campur seharga Rp2.000 per kilogram, kaleng seharga Rp1.000 per kilogram, aluminium seharga Rp2.000 per kilogram, kuningan seharga Rp30.000 kilogram, tembaga seharga Rp50.000 kilogram, PCD seharga Rp1.000 per kilogram, koran kotor seharga Rp700 per kilogramnya, koran bersih seharga Rp110 per kilogramnya, kertas seharga Rp1.150 maksud kami per kilogram, karton seharga Rp1.100 per kilogram, sedangkan gelas plastik minuman seharga Rp5.000 per kilogram. Dahlan juga menghimbau untuk memanfaatkan bank sampah guna mengurangi volume sampah di TPA. Kalau gen oli sudah bersih, saya ngadakan poin ini lain, itu 1.500. Tapi kalau misalnya ini kata menyesuaikan harga dengan harga jual, kata. Kamu kata kita kasih di situ supaya masak harus Rp50. Sementara kata jual cuma dapat berapa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Akan berubah terus. Kalau kaleng itu semua kata ambil yang 1.000, padahal harusnya cuma ambil yang 700, 800 gitu. Botol campur. Tribunas pencarian nelayan hilang di perairan Pulau Buru sudah dihentikan. Pencarian Damra Litiloli, 66 tahun nelayan asal desa Wailihang, Kabupaten Buru yang dikabarkan hilang saat melaut telah dihentikan. Pencarian dihentikan setelah dilakukan pencarian selama 7 hari, terhitung Sabtu 17 Juli 2021 hingga Sabtu 24 Juli 2021. Koordinator Posar 6 Lea, Rahmat Palapia, saat dikonfirmasi tribunambon.com membenarkan hal tersebut. Rahmat mengatakan operasi pencarian resmi dihentikan apabila sudah 7 hari upaya mereka belum membuahkan hasil. Palapia juga mempertimbangkan data dari BMKG yang memperkirakan potensi buruk dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Selain itu, faktor lokasi koordinat kapal-kapal yang tenggelam tidak diketahui, sehingga menyebabkan luas area pencarian tidak dapat ditentukan atau diperkirakan secara pasti. Seperti diberitakan, korban pergi melaut menuju rompong di sekitar perairan Desa Wailihang, Kabupaten Buru, Sabtu 17 Juli 2021. Namun hilang kontak dan belum juga ditemukan hingga saat ini. Tribunas Kejari Buru minta BPKP Maluku audit kasus timbunan fiktif dan tambatan perahu. Berikut hasil wawancara wartawan tribunambon.com dengan Kepala Kejaksaan Negeri Buru Muhtadi. Terkait dengan perkembangan kasus timbunan fiktif sama tambatan perahu. Ya. Jadi pada hari ini Jumat 30 Juli tahun 2021, tim penyidik Kejari Buru yang dipimpin oleh Kasih Intelijen berkoordinasi dengan BPKP dan menyampaikan permohonan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP dalam kasus tambatan perahu dan timbunan fiktif. Ya. Penyidikan kedua perkara ini sudah dikatakan hampir rampung, ya. Tinggal penetapan tersangka. Nanti penetapan tersangka ini akan kita lakukan setelah ada hasil perhitungan dari BPKP ya. Kenapa kita mintakan perhitungan dulu? Karena pelakunya ini ada lebih dari 1 orang. Oleh karena itu nanti kita lihat hasil kerugian keuangan negaranya berapa. Ya, sehingga hasil kerugian keuangan negara itu diakibatkan oleh apa dan pelaku-pelaku mana saja yang layak untuk dijadikan sebagai tersangka. Oleh karena itu dalam kasus ini penetapan tersangka dilakukan setelah ada hasil perhitungan dan berdasarkan hasil penyidikan itu calon tersangkanya lebih dari 1 ya untuk di setiap kasus. Jadi untuk 2 kasus ini calon tersangka lebih dari 1 orang? Ya, 2 kasus ini calon tersangkanya lebih dari 1 orang ya, sesuai dengan perbuatan material dari
atau material handling dari masing-masing pelaku. Nah, tentu siapa saja yang kita anggap paling bertanggung jawab sehingga terjadi kerugian keuangan negara di situ. Siapa pelaku utamanya, siapa pihak-pihak yang dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Timunan fiktif ini itu kira-kira anggaran kerugian keuangan negara sendiri itu berapa, Pak? Kalau tambatan perahu lebih kurang 500 juta. Ya, kalau tambatan itu kisaran sekitar 400 ya. Tambatan perahu itu? Ya. Timbunan sekitar 400, kemudian tambatan perahu lebih kurang 500. Nah, kita perhitungkan kerugian keuangan negara yang timbul dan siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara itu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada 5, nggak mungkin juga 5-5-nya kita tetapkan tersangka. Jadi mana yang paling layak menurut kita untuk ditetapkan sebagai tersangka itu setelah ada hasil penghitungan ya. Gitu. Karena kenapa kok nggak 5-5-nya? Misalnya nanti pertanyaan berikutnya kan, sekali lagi itu hasil kajian dari tim penyidik terhadap orang yang paling bertanggung jawab. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.